KPI kan itu adalah nilai kinerjanya Pak Bupati. Jadi ini yang harus kita tingkatkan capaiannya lah istilahnya. Mas dua tiga kali ya Bu untuk gratis. Nggak gratis bro. Gratis. Yang punya JKN itu gratis, tapi kalau yang tidak punya JKN ada tarifnya 60.000. Iya, 50.000 itu bisa. Akan tetapi permasalahannya yang kita usulkan itu adalah PBI yang dari pemerintah kabupaten, sehingga kuotanya tiap bulan dibatasi. Kadang 30 kuotanya, kadang hanya 4 kemarin. Berarti PPD APBD ya? Bukan APBD. Bukan yang dari APBD. Jadi untuk informasi kesehatan sebelum kegiatan biasanya dari pihak puskesmas punya flyer yang disebarkan melalui kader-kader posyandu. Nah, KIM biasanya saat pelaksanaan ini kegiatannya apa, terus bagaimana, manfaatnya apa, kendalanya apa, baru di situ KIM punya perannya di situ. Sangat senang, tidak menyangka kalau ini akan ada kolaborasi di dinas kesehatan. Kalau tidak salah 4 tahun yang lalu saya Bu Irma itu kan, iya namanya tim otopsi sosial. Dari itu barangkali itu bisa dikerjakan. Itu sangat menarik bahwa kematian ibu itu bisa meninggal saat melahirkan bukan karena kesehatannya. Dan itu ada tim yang memang saat itu tetap sampai kami pulang dan lain sebagainya. Dan itu bisa dikembangkan. Jadi harapan kita seperti itu. Kalau tidak ada lomba, saat lomba penting, edukasi untuk kriteria pemenang lomba juga penting. Pada akhirnya apa? Yang memberikan manfaat itu bukan hanya pada pemenang, yang kalah pun akhirnya juga mengambil manfaat. Oh ternyata kriterianya seperti ini, pada akhirnya dijadikan acuan bisa berkembang bersama. Kebetulan itu juga besoknya saya langsung konten. Iya benar, saya langsung buat video. Kebetulan saya juga merangkap ya presenter, ya ketua tim, ya sembarang kali ya anggota ini itu dong. Karang Taruna juga, saya juga sosial media di tim Pelor Desa Tempelor, yaitu ada Instagram, ada Facebook, dan ada YouTube. Pada saat itu juga semalam pembentukan kepengurusan, besoknya langsung buat IG dan sosial media. terus kalau ingin progres lebih kuat lagi sih sebenarnya kita bisa memanfaatkan grup progresku yang ada di Lumajang, seperti grup Lumajang 1 atau grup. Jadi kita bisa juga untuk posting di grup progresku yang ada di Lumajang, grup Lumajang 1, grup Tanal, kemudian grup Lumajang. Itu bisa bersama. Jadi memang website ini masih dibutuhkan karena kita di situ bisa mengetahui orang bahwa oh ini sumber informasinya resmi. Jadi ketika orang melihat websitenya siapa, KIM Desa Pelor, oh websitenya ada dan itu resmi, ada SK-nya, itu berarti memang sudah resmi. Saya berharap Kominfo itu ada semacam kegiatan pelatihan Pak, dari penataan website dan sosial media. Setelah kami ada format tertulis ya Bang ya, terkait dengan pengaturan peran kami yang ada di OPJ, baik dari Dinas Kesehatan, mungkin dari sisi kontennya nanti untuk publikasinya, mungkin Kominfo dari sisi medianya yang mewadahi Bapak Ibu sekalian, atau gimana nanti akan ada pertemuan selanjutnya kan oke. Tapi ini nanti kami akan komunikasikan dengan teman-teman juga di desa, teman-teman prokes. Ayo kita sinergi, kita bisa meminta bantuan teman-teman KIM juga untuk menyebarluaskan kegiatan ataupun informasi kesehatan begitu. Salam Germas, sehat, bugar, Indonesia.
adalah dengan edukasi. Ini adalah sistem kita yang sekarang dengan visinya gerakan masyarakat hidup sehat. Nanti di akhir akan kami sampaikan 5 pilar gerakan masyarakat hidup sehat Germas. Itu adalah gerakan bagaimana kita memasyarakatkan kembali, membudayakan kembali perilaku sehat dan meninggalkan perilaku tidak sehat. Itu Germas. Kemiskinan dini dan sebagainya itu kan berdampak pada kesehatan ya. Itu ini Pak, panjenengan saya kasih informasi apa sih materi opo sih kesehatan kan gitu. Sebenarnya materi kesehatan itu banyak, tetapi ada guidance-nya. Salah satu guidance-nya adalah SPM. SPM itu standar pelayanan minimal. Jadi minimal itu KPI kan gitu. Itu adalah nilai kinerjanya Pak Bupati. Jadi ini yang harus kita tingkatkan capaiannya lah istilahnya gitu. Salah satunya adalah keluarga mengikuti KB. Berarti kalau misal Bapak memberitakan kaitan KB, boleh, bisa. Ya, jadi desaku itu aktif tidak kalau KB. Berarti di situ adalah mungkin bisa memberikan informasi manfaat KB opose kan itu bisa. Ini mungkin tidak semua ya Bu Irma ya, hanya beberapa aja mungkin untuk awal. Iya, niatnya Dinas Kesehatan itu ingin berkenalan dengan teman-teman film. Saya mau tanya sebelumnya untuk teman-teman film yang hadir di sini, mungkin selama ini untuk informasi terkait kesehatan, apakah sudah ada yang publikasi sebelumnya di media yang dikelola masing-masing? Itu sesering mungkin apa gimana Mas? Enggak sering Mas. Tergantung umur kita. Kalau kita umur ya kita buat video. Kalau buat kalau gabut ya terima kasih. Dalam perkenalan dulu Mas, perkenalkan nama saya Lulus Sampurno dari Kim Desa Sembesari Kecamatan Rawakamku. Ya, Lulus Sampurno. Memang banyak kegiatan-kegiatan yang ada di desa, terutama seperti bulan timbang, seperti posyandu lansia, ibu hamil, dan lain sebagainya. Dan di situ juga dikaitkan dengan karena Dinkes mempunyai program juga KMPK, Komunitas Masyarakat Peduli Kesehatan, di mana di sana memang KMPK ini sangat berfungsi sekali dalam mengedukasi kepada masyarakat melalui kesehatan dan program yang ada di Puskesmas Sari. Utamanya alhamdulillah untuk Puskesmas Sari sudah mempunyai alat USG ya. Alat USG. USG. Di mana di situ pelayanannya sangat baik sekali. Itu gratis, terus untuk cuma 2-3 kali ya Bu untuk gratis. Enggak ada gratis bro. Gratis. Yang punya JKN itu gratis, tapi kalau yang tidak punya JKN ada tarifnya 60.000. Iya, 60.000 itu di sana itu ada 1 sampai 2 atau 3 kali itu gratis dan selanjutnya berbayar seperti itu. Ketua Kim Daman Mulan Desa Punir Kidul, sekaligus saya sebagai kasih kesejahteraan di Desa Punir Kidul. Untuk terkait dengan JKN, sekarang pengajuan JKN itu tidak perlu langsung ke dinas sosial, tetapi langsung bisa ke desa melalui operator 6MG atau mungkin dipegang oleh kasih kesejahteraan dengan membawa syarat fotokopi KTP dan kartu keluarga. Hanya itu saja. Itu tapi harus dipastikan dahulu apa yang bersangkutan itu sudah masuk data DPKS. Ya, kalau sudah, yang lainnya mungkin ada yang belum paham. Ya, betul.
Jadi harus dipastikan dulu masuk data DTKS, kemudian baru bisa diusulkan. Biasanya di tanggal 8 hingga tanggal 12 tiap bulannya. Nah, akan tetapi permasalahannya yang kita usulkan itu adalah PBI yang dari pemerintah kabupaten, sehingga kuotanya tiap bulan dibatasi. Kadang 30 kuotanya, kadang hanya 4 kemarin. Berarti PPI APBD ya? Bukan APBN. Oke, bukan yang dari APBN. Jadi kalau yang melalui desa itu memang pengajuannya dibatasi oleh kuota, tetapi bisa terus dikontrol oleh operatornya. Alhamdulillah di desa Mulia Kidul beberapa yang diajukan itu sudah tercover di PBI. Jadi teman-teman kalau misalnya ada warga yang belum memiliki PBI bisa dikoordinasikan dengan operator 6MG yang mungkin dipegang oleh Kasih Desa. Gitu saja Pak. Seperti yang didengar dari teman-teman Kim Bu Irma, ternyata secara tidak langsung teman-teman itu sudah banyak informasi kesehatan terkait dengan Mungkin perkenalan dulu. Oh ya, Kenal dulu lah. Kim Sutorno. Untuk kolaborasi antara kesehatan melalui puskesmas dan juga dengan Kim itu rata-rata, nah ini permasalahannya. Kadang-kadang pengurus Kim itu ada yang perangkat desa, akhirnya mudah untuk mengakses kegiatan kesehatan yang ada di balai desa. Ya, terus yang kedua, kalau pengurus Kim bukan perangkat desa, ini kadang-kadang kesulitan karena punya kesibukan luar. Nah, alhamdulillah kalau di desa saya itu kebetulan saya sendiri juga perangkat desa, sehingga informasi kesehatan itu tahunnya terakhir. Artinya apa? Setiap ada kegiatan baru kita ekspos informasinya. Kadang-kadang sebelum kegiatan untuk mempromosikannya kepada masyarakat, kadang-kadang puskesmas punya promosi sendiri berupa Facebook. bukan apa flyer ya, flyer yang di-share melalui kader-kader posyandu yang menyebar di seluruh desa. Jadi untuk informasi kesehatan sebelum kegiatan biasanya dari pihak puskesmas punya flyer yang disebarkan melalui kader-kader posyandu. Nah, Kim biasanya saat pelaksanaan ini kegiatannya apa, terus bagaimana, manfaatnya apa, kendalanya apa, baru di situ Kim punya perannya di situ. Gitu. Jadi pada akhirnya Kim justru lebih melengkapi daripada flyer-flyer yang belum sebelumnya itu dipromosikan. Jadi kendalanya apa, kegiatannya apa, manfaatnya apa, Kim yang memberikan melengkapi informasi itu kepada masyarakat. Hasilnya informasi yang dikelola oleh Kim itu disebarkan ke grup-grup yang ada di desa kami. Itu yang pertama. Grup-grup di desa kami ada grup pemerintahan desa, ada grup RT RW ada. Nah, itu disampaikan di situ. Nah, terus untuk yang keluar, nah ini alhamdulillah di Kominfo itu ada grup ketua Kim itu ya. Nah, itu diinformasikan ke situ. Kemungkinan pengalaman di Kim desa yang satu bisa dijadikan informasi kepada desa yang lain. Itu dalam bidang kesehatan. Mungkin itu yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman, ketua sebagai desa anggota seluruh perangkat desa itu anggota Kim, sehingga informasi terkait ini adalah kesehatan itu nyampe semua ke grup kami. Juga termasuk di Mbak Perawat di desa itu juga ada di grup kami, Bapak Bisa, Bapak Dimas itu juga ada di grup kami.
kita menyebarkan informasi ke kami 6 bulan terakhir kurang menyebarkan informasi tentang KIM di desa, tetapi kami membuat semacam guyonan karikatur. Misalnya saya dibentuk gundul, agak gemukan sedikit, lucu dengan kalimat-kalimat pembina kesehatan, membuat apa namanya menjaga keamanan, semacam itu. Itu yang ada di desa kami. Ada satu hal yang karena ada kolaborasi ini, saya sangat senang, tidak menyangka kalau ini akan ada kolaborasi di dinas kesehatan. Kalau tidak salah 4 tahun yang lalu saya dengan Bu Irma ini juga, iya namanya tim otopsi sosial. Kami dari situ, barangkali itu bisa dilombakan. Itu sangat menarik bahwa kematian ibu itu bisa meninggal saat melahirkan bukan karena kesehatannya. Dan itu ada tim yang memang saat itu sampai Candi Puro dan lain sebagainya. Dan itu bisa dilombakan. Dan itu kemasannya bagaimana, monggo yang dikomentar dengan kesehatan. Barangkali ini salah satu bisa diceritakan lomba ini. Nah ini kan akan, kalau tidak lomba, terus terang aja kami menang video misalnya 2 tahun yang lalu itu sekarang masih terasa. Karena apa? Karena giatnya kita untuk mencari informasi itu. Saya cari informasi ke TMP, Mbakku itu ke TMP. Jadi dengan senang hati, dengan biaya nggak ada itu semangat karena hobi. Demikian juga dengan dinas kesehatan nanti, harapan kami itu bisa ada lomba yang bisa diikuti tentang penilaiannya, ya mengacu pada rekan lulusan dari Rokan tadi bisa dibuat koreksi gitu. Jadi harapan kita seperti itu. Kalau tidak ada lomba, pun pasti yakin lomba hidup nonton. Yang penting ada kegiatan, hadiah itu manut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalau dari KIM kami, tujuan menginformasikan itu hanya sekedar menginformasikan kepada kepada masyarakat itu. Jadi tujuan pertama KIM dari desa saya itu memberikan informasi apa yang sedang terjadi atau kegiatan apa yang sudah dilaksanakan di desa kita kepada masyarakat luar. Yang kedua, memang lomba itu juga penting agar supaya memberi semangat kepada. Tetapi begini, dari beberapa kali lomba, saya seperti yang disampaikan oleh Mas Lulu ya, itu ada sedikit kekecewaan, baik yang sudah dilaksanakan oleh Kominfo sendiri maupun yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Saya berharap begini, setiap pemenang itu diberi alasan. Ini nomor 1 poinnya karena ini. Pada akhirnya apa? Kelompok KIM yang lain bisa memperbaiki, paham mana kualitas yang baik sehingga bisa menjadikan nomor 1. Iya. Kalau kemarin kayaknya tidak ada edukasi kenapa ini alasan dimenangkan, juga yang lain tidak ada pemahaman, tidak paham apa yang menjadi poin utama kok itu menjadi menang. Padahal secara teori dari kelompok saya itu, kok kayak ini yuk, seperti ini kok bisa menang gitu. Jadi saat lomba penting,
edukasi untuk kriteria pemenang lomba juga penting. Pada akhirnya apa? Yang memberikan manfaat itu bukan hanya pada pemenang, yang kalah pun akhirnya juga mengambil manfaat. Oh, ternyata kriterianya seperti ini, pada akhirnya dijadikan acuan, bisa berkembang bersama seperti itu. Jadi nilainya itu, oh ya aku kalah mulai ada di sini, oh aku menang mulai di sini, oh itu kelebihan itu, kekuranganku ini. Tapi kalau tidak ada itu, ya seperti ini sudah ada. Ini ada perkembangan. Iya, ada jadi perkembangan. main apa ya? Suudon. Nanti gitu, jurinya harus komentator gitu ya. Nah, Harus ada komentator ya. Gitu ya. sekali. Pada akhirnya jurinya komentator yang Ya. punya kompetensi di bidang itu. Itu maksudnya. Jadi kalau misalkan dikolaborasikan dengan kesehatan, jurinya ada 2 dari Kominfo, juga nilai kesehatan. Khawatirnya diinformasikan ternyata dari nilai kesehatan kalau saya keliru kan juga menyesatkan informasinya pada masyarakat. Itu. Jadi saya kira edukasi di samping lomba sebagai semangat edukasi itu juga penting oleh orang yang sudah profesional di bidangnya masing-masing agar kita bisa berkembang bersama, mengkoreksi bersama. Itu saja. Terima kasih untuk dari teman-teman kita. Berarti kan secara tidak langsung teman-teman sudah ini ya, sudah mempublikasikan informasi di bidang kesehatan. Ke depan Pramukes yang di bawah nama Dinkes itu berkolaborasi dengan Kominfo melalui kepanjangan tangannya di desa yaitu KIM untuk membantu mempublikasikan berbagai informasi pelayanan kesehatan maupun fasilitas kesehatan yang ada di desa. KIM di Tempelor itu dibentuk tahun 2019 dan dikarenakan tidak ada anggota vakum selama berapa tahun? 2019 30 tahun 2021 tahun 2023 kembali diaktifkan oleh Bapak Sekretaris Desa yaitu Bapak Iis. Alhamdulillah. Kebetulan semua kepengurusan dirombak. Kebetulan saya dipilih menjadi ketua KIM-nya. Bagus. Mungkin dari teman-teman KIM ada yang lama berkecimpung di dunia kelompok informasi masyarakat. Saya masih baru. Saya masih belajar. Butuh bimbingan. Sama. Ini master. Juara. Dan untuk selanjutnya untuk penginformasian apa tadi Mas? Kesehatan ya. Itu alhamdulillah saya selalu mendapatkan informasi dari kader, dari apa nih, dari Menteri Desa dari perawat desa ya. Alhamdulillah saya dikasih informasi sebelumnya kalau besok ada kegiatan misalkan itu posyandu 2 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, Mas Andika besok ada kegiatan posyandu bulan tiba dan apa negaranya aku masih belajar ya posbindu ya. Nah, posbindu. Kebetulan itu juga besoknya saya langsung konten. Iya, benar. Saya langsung buat video. Kebetulan saya juga merangkap ya presenter, ya ketua KIM, ya sembarang kali ya anggota ini ikut dong. Karang Taruna juga, saya juga. Alhamdulillah, boten lah. Dan alhamdulillah terbentuklah sosial media di KIM Pelor Desa Tempelor, yaitu ada Instagram, ada Facebook, dan ada YouTube. Pada saat itu juga semalam pembentukan kepengurusan, besoknya langsung buat YouTube, IG, dan itu sosial media. Dan alhamdulillah ada beberapa video dan beberapa foto untuk
Foto pertama di Instagram itu ada kegiatan posyandu, dan kemudian untuk video pertama kami di Info Tempelor itu ada kegiatan fogging. Oh ya, ya. Karena di desa Damsomo, Pak bilang Damsomo itu 2 terindikasi penyakit DB, akhirnya penyemprotan fogging 2 kali. Dan diliput ya. Iya, diliput. Hebat. YouTube ya. Ya, langsung upload di YouTube. Nggak usah edit, Mas. YouTube-nya Info Tempelor, boleh ini ya. Boleh. Di subscribe juga. Subscribe, jangan lupa like, komen. Didukung. Promosi. Nanti alhamdulillah. Dan apa ya? Saya berterima kasih sekali kepada acara pada hari ini karena saya bisa berkumpul dengan teman-teman semua, bisa banyak belajar. Dan oh ya lupa, pertama kali pembentukan kepengurusan mungkin Bapak Anam tahu, Mas Yogi di Kominfo. Nah itu sekitar tahun 90-an masyarakat kita lebih banyak nah, Iklan nih sama bro. alhamdulillah. Dietsen sama. Kemudian juga sekaligus mengundang Mas Yogi, Mas Anam. Biar semua anggota itu tahu apa itu KIM, kerjanya itu apa. Dan alhamdulillah dikasih tahu kepada Mas Yogi. Ya alhamdulillah. Jalan. Saya banyak belajar. Jadi kepengurusan baru banyak belajar. Ikut dong saya. Oke, itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini selain kesehatan, di situ bukan hanya di fasilitas kesehatan yang Bu Irma ya, karena pemerintah desa sendiri sebenarnya juga punya program-program yang lain, mungkin seperti bantuan jamban sehat. Nah, mungkin karena di situ bunyinya jamban sehat, otomatis di situ juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan ya Bu ya. Itu untuk yang bawah lagi bisa di scroll lagi Pak, judul aja. Nah itu untuk capaian Bian. Nah Bian kemarin ada teman-teman kemarin ada yang menginformasikan untuk capaian Bian yang ada di desanya masing-masing berapa persen sudah. Nah karena apa? Mungkin kesulitan terkait data atau gimana? Kesulitan terkait data. Nah, jadi nanti kalau memang sudah bisa terhubung dengan petugas kesehatan yang ada di desa, jadi bisa nanti komunikasi lagi apakah data ini bisa dipublikasi atau seperti apa. Saya rasa kalau capaian seperti ini itu bisa dipublikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di sini saya sebagai anggota KIM ya. Kominfo. Iya. Siap. Oke, ya memang kesadaran kami itu saya dan melaksanakan satu faktor, tapi tadi pagi dapat perintah dari Bu Sekdes untuk ikut acaranya Wakil Desa Mojosari, Kecamatan Solo, untuk menyampaikan informasi kesehatan. Alangkah baiknya kita itu bukan kita yang bikin konten. Boleh kita bikin konten sih boleh Pak, boleh. Tapi dari Dinas Kesehatan sudah menyediakan bahan-bahannya. Kita tinggal membagikan, kita tinggal meneruskan, kita tinggal posting. Seperti kalau tadi kita ngomong TBC atau ngomong stunting, itu sebaiknya dari Dinkes itu stunting nih. Pengertian stunting itu apa? Itu satu bayar, kasih ke KIM. Terus mencegah stunting caranya gimana? Makannya harus apa? Olahraganya harus apa? Bikin flyer dari Dinkes, share ke KIM. Kita tinggal bagikan. Olahraga seperti Pak Bayu bilang tadi, ini olahraga nih, memperpanjang kesehatan. Manfaat olahraga apa? Bikin flyernya dari Dinkes, kirim ke KIM. Atau silakan posting di akunnya puskesmas masing-masing kecamatan. Nah, nanti kita bikin. Pas selama ini kami sudah bekerja sama di KIM Mojosari, sudah bekerja sama dengan tim Labur itu sering saling menandai. Nah, itu lebih enak Pak kalau flyer-flyer kita bisa membagikan ke grup WA kita
grup WA bisa, ke Facebook bisa. Terus kalau ingin publis lebih kuat lagi sih sebenarnya kita bisa memanfaatkan grup-grup Facebook yang ada di Lumajang, seperti grup Lumajang 1 atau grup lapor. Kalau lapor jangan Pak. Pengaduan Pak itu Pak. Jangan. Saya sudah banyak masalah ini Pak. Karena nama baik. Pengaduan. Menjadi kan pengaduan Pak, ini masalah. Pak. Iya. Tapi kalau grup lapor bukan Pak, bukan tempatnya ya. Kalau PJU rusak di Nogosari boleh. Iya. Sering Nogosari ini Pak PJU rusak. Jadi kita bisa juga untuk posting di grup Facebook ada macam grup Lumajang 1, grup Taal, kemudian grup Lumajang itu bisa di sana. Di website resmi itu contohnya kayak gini, itu kan www.kimdesa.mandiri.or.id. Nah, di situ juga kita tertera kita mencantumkan profil. Nah, ketika profil di situ kan sudah ada SK. Nah, mungkin untuk website ini bisa jadi orang biar tahu legalitas dari KIM sendiri itu seperti apa gitu loh. Jadi ketika orang tahu oh, ini websitenya resmi, ini sudah ada SK-nya juga. Nah, orang ketika melihat informasi, oh ini berarti informasinya sudah valid, tidak diragukan. Nah, mungkin seperti itu. Kalau yang di medsos mungkin karena kita di situ fungsinya hanya pengguna, mungkin itu memang kita manfaatkan untuk membangun kanal-kanal atau saluran sebagai diseminasi informasi percepatannya gitu. Jadi memang website ini masih dibutuhkan karena kita di situ bisa mengetahui orang bahwa oh ini sumber informasinya resmi. Gitu. Jadi ketika orang melihat oh medsosnya siapa, KIM Desa Pelor gitu ya. Oh websitenya ada dan itu resmi ada SK-nya ya sudah berarti memang sudah resmi. Mungkin untuk ini kemarin saya dapat pesanan dari Pak Kadis ya. Bagi teman-teman yang memang kesulitan nanti membuat website itu bisa nanti kita bantu, tetapi untuk konsep dasar itu harus dari kita sendiri karena yang tahu kebutuhan membuat website nanti websitenya mau dibuat seperti apa, gambarnya seperti apa itu punya sendiri. Nanti untuk teknis Kominfo siap bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan untuk Kominfo dulu. Saya tanya dulu anggota tim apa butuh nggak untuk penataan website atau blognya itu? Butuh. Kalau mungkin saya sendiri itu saya berharap Kominfo itu ada semacam kegiatan pelatihan Pak dari penataan website dan sosial media. Yaitu dikata semua anggota KIM kayak pelatihan teknis Pak. Untuk blog dan sosmed itu gimana sih? Isi yang pokoknya blog itu ada profil penataannya itu gimana? Kita memang butuh Pak. Optimalisasi sosmed. Kalau yang teknis seperti itu nanti mungkin ada kegiatan sendiri lah. Ya, mungkin bisa dijadwalkan untuk tahun ini apa kabar? Nah itu dari nanti kita sampaikan. Cuman yang untuk kita informasikan bahwa Kominfo itu siap bantu untuk teman-teman ketika kesulitan membuat website. Ya, terima kasih Pak. Yang bisa disimpulkan mungkin dari materi yang pertama, sepertinya Dinas Kesehatan dengan Diskominfo sudah ada red carpetnya ya Pak ya. Karpet merahnya itu sudah dijeplang gitu ya. Sudah mulai bisa untuk kita jalani. Tinggal kita nanti lewat pintu yang mana, jadi mungkin nanti insya Allah kami di Dinas Kesehatan akan mulai bermitra dengan Diskominfo. Entah nanti model kemitraan kami itu seperti apa terkait dengan pengaturan dengan Bapak Ibu yang ada di KIM Desa. Nanti insya Allah setelah kami ada format tertulis ya Bang ya, terkait dengan pengaturan peran kami yang ada di OPD baik dari Dinas Kesehatan mungkin dari sisi kontennya nanti untuk publikasinya mungkin Diskominfo dari sisi medianya yang mewadahi Bapak Ibu sekalian atau gimana nanti akan ada pertemuan selanjutnya yang nomor 5 menjalin komunikasi dengan tenaga kesehatan di desa, bidan dan perawat desa atau Prokesdes dalam komunikasi informasi edukasi bidang kesehatan. Prokesnya belum ada ya. Dan Prokes Puskesmas tadi saya ada tulisannya ya. Sama Prokes Puskesmas, pengelola program Prokes Rumah Puskesmas.
begini, panjenengan untuk mendapatkan informasi berita, kegiatan atau apapun komunikasinya dengan teman-teman yang di Ponkesdes, bidan dan perawat selama ini kan begitu ya. Tetapi ada kalanya kalau dari misalnya pengurusnya itu banyak perangkat desa kan mudah untuk mendapatkan informasi. Tapi kalau misalnya tidak perangkat desa, kadang-kala mau mencari informasi atau berita kayaknya mungkin kesulitan. Bisa jadi kesulitannya teman-teman dari tenaga kesehatan katanya berita kok peti bener ndak, ternyata kok menjadi masalah. Padahal kan biasanya ada miskomunikasi seperti itu kan. Tapi kalau misalnya perangkat desa, oh pasti jadi dia merasa aman kan begitu. Tetapi ini nanti kami akan komunikasikan dengan teman-teman juga di desa, teman-teman prokes. Ayo kita sinergi, kita bisa meminta bantuan teman-teman KIM juga untuk menyebarluaskan kegiatan ataupun informasi kesehatan begitu nggih. Jadi nggak apa-apa. Saya yakin teman-teman kan sudah tahu guidance-nya untuk penyebarluasan informasi kan begitu ya Pak ya. Bapak Ibu, kami juga punya grup namanya Wadi Health ya. Itu seluruh teman-teman promosi kesehatan di tabel rumah sakit nanti kami akan bisa masukkan ya KIM di situ. Jadi isu-isu kesehatan terbaru dalam bentuk video, infografis dan beberapa caption bisa langsung dan itu informasi kadang-kadang juga repost dari kementerian, dari Dinas Kesehatan Provinsi, panjenengan bisa langsung dapatkan itu. Gimana kalau ibu aja yang masuk ke grup kita? Oh begitu. Satu aja itu. Jenengan. Satu aja. Iya. Apa Pak namanya ada? Ada. Oh boleh. Nanti pun saya masukkan. Oh panjenengan Mas. Ada Kominfo juga kan Mas Nur ya? Iya. Kita kan satgas COVID. Satgas COVID. Oh. Kita punya satgas COVID gitu. Baiklah. Baik, kira-kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangannya dari kami. Bismillah. Semoga kedepannya kita mendapatkan berkah dengan apa yang akan kita lakukan kedepannya. Matur nuwun sanget. Kita akhiri. Salam Germas. Sehat. Bugar.